Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan akhwati fillah, ketemu lagi pada kesempatan ini untuk memaparkan PPT Matkul Sosio Psikolinguistik, yaitu dengan judul Neurologi Bahasa, Alat dan Prosesnya, yang dipresentasikan oleh Abdullah Muzakir Sanusi, NIM 23612008. Saya mulai. Banyak yang tidak tahu tentang hubungan peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa. Sebenarnya, jika kita mengetahui secara baik peran tersebut, pengajaran bahasa sedikit lebih mudah dalam pengajarannya untuk membuat siswa mengerti dalam mempelajari bahasa. Aspek neurologis yaitu kaitan otak dan bahasa. Abdul Khair mengukakan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf pengendali pikiran, mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme pemrosesan bahasa. Di PPT ini saya akan menyajikan yaitu struktur organisasi otak. Di sini ada gambar, lalu terlihat pada bagian yang sebelah kanan nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang nomor 1 yaitu otak besar. Otak besar itu dia yang berwarna kuning dan berwarna biru. Warna biru ya, warna biru muda. Ya, kuning dan warna biru ini dinamakan otak besar, atau yang warna merah, warna kuning dinamakan parietal lobe, yang warna biru dinamakan occipital lobe, yaitu otak besar dan otak kecil. Maksudnya otak besar atau cerebrum. Ya, jadi parietal lobe dan occipital lobe itu adalah otak besar atau cerebrum. Nah, otak kecilnya yang di bawah warna biru, yang warna coklat itu, yang ada gambar yang sebelah kiri ya. Cerebrum atau otak kecil itu dia berada di antara otak besar dan spinal cord atau brainstem atau batang otak. Itu diantaranya itu dia warna coklat itu adalah cerebellum. Cerebellum itu adalah otak kecil ya, yang berada di tengkuk kita nih. Nah, yang warna merah ini adalah frontal lobe yang ada di depan. Kalau kita sujud itu dia akan mengisi celah-celah yang tidak dialiri oleh darah. Dia akan pada saat kita sujud ya. Itu adalah frontal lobe. Nah, sistem
merupakan saraf pusat keputusan dan komunikasi tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian. Ya. Yang pertama yaitu terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambung atau dinamakan spinal cord. Nah, spinal cord itu adalah yang ada di bawah otak kecil ya. Jadi tulang leher kita itu, ya, tulang leher ini ya, itu ada spinal cord atau batang otak. Yang kedua adalah otak. Otak terdiri dari dua bagian. Itu batang otak, brainstem, dan cortex cerebral atau cerebral cortex ya. Batang otak ya. Lah tulang punggung yang terdiri dari deretan tulang-tulang yang bersambung-sambung atau spinal cord itu adalah yang terdiri dari tulang punggung mulai dari spinal cord itu ya sampai tulang ekor manusia ya, sampai ke atas spinal cord ya, di bawah cerebellum atau otak kecil ya. Ini adalah yang membuat manusia bisa bergerak, bisa berdiri ya, bisa berdiri tegak gitu ya. Terus spinal cord itu ya. Lah di dalam tubuh manusia bahwa terdiri dari 2% ukuran otak itu daripada tubuh manusia. Misalkan tubuh kita ukurannya adalah sekitar 60-70 kg. Nah, 2%-nya itu adalah otak. Ya, jadi otak itu kecil ya sebenarnya ya. Kecil ya dari tubuh manusia. Dari tubuh manusia ya, dia hanya berisi sekitar 2%. Lalu ukuran otak sebesar itu membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah. Ya, agak besar ya. Peredaran darah itu dari jantung dan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Ya. Sekarang adalah fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri ternyata pusat intelijensi quotient atau IQ ya. IQ manusia itu berada di sebelah kiri. Lah, emotional quotient itu adalah berada di sebelah kanan otak manusia ya. Jadi yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis, kemampuan membaca, serta merupakan pusat matematika. Para pakar menyebutkan bahwa otak kiri itu merupakan yang dominan, ya, adalah yang dominan untuk mencerna, ya. Itu adalah para pakar mengatakan bahwa pusat intelligence quotient atau IQ kita diukur dari otak sebelah kiri, dan otak yang sebelah kanan berfungsi dalam perkembangan atau emotional quotient ya, jadi berbeda ya. Misalkan sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini merupakan terletak kemampuan intuitif. Ya, intuitif. Jadi orang yang mempunyai intuitif yang tinggi
rasanya agak peka, ya, yang punya kemampuan untuk melukis, ya, kemampuan untuk seni dan sebagainya, itu adalah kreativitas yang melekat pada orang yang mempunyai emotional quotient. Itu adalah yang berada pada otak kanan, itu lebih cenderung untuk untuk mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata kalau dia bisa mengendalikan emotional quotient-nya, ya. Tapi emotional quotient itu biasanya menjadi agak lemah pada saat dia berumur sudah agak tua, gitu ya. Ya, ini pada saat umur 12 tahun, ya. 12 tahun. Ya, ternyata sangat pendek sekali, 12 tahun saja, ya. Maka itu otak kiri dan otak kanan itu di dalam Al-Quran, ya, itu sudah diterangkan. Jadi orang yang mempunyai kebiasaan untuk membaca Al-Quran, emotional quotient-nya itu akan berfungsi, ya, akan berfungsi. Padahal dalam para pakar mengatakan bahwa kebanyakan manusia itu otak kirinya akan berfungsi lebih banyak daripada otak kanannya, ya, otak kanannya, ya. Makanya orang yang membaca Al-Quran itu, membaca bahasa Arab, itu yang berfungsi adalah otak kanan, ya. Tapi kalau orang yang suka menulis suka matematika, ya, pokoknya yang rasio-rasio itu matematika dan sebagainya, ya, teknik-teknik, ya, itu intelijensi quotient-nya yang berfungsi, ya. Nah, termasuk kita, ya, kalau kita kemampuan bahasanya bagus, kemampuan bahasanya lancar, ya, maka EQ-nya itu agak tinggi, ya, EQ-nya agak tinggi. Tetapi kalau dia menggunakan dengan bahasa Arab, menulis, membaca, semuanya pakai otak sebelah kanan. Kebalikannya, ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, yang berfungsi adalah otak kiri. Tapi otak kanan bisa membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, yang berfungsi adalah otak kanan, ya. Yang menemukan ini itu adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu bingung, dia kenapa orang Arab kalau dia membaca Al-Quran, ya, fungsi otak kanannya itu akan lebih meningkat daripada otak kirinya, ya. Ya, ini ya dinamakan Al-Quran itu adalah wahyu, ya, benar, ya, sangat benar sekali, ya, wahyu, ya. Lanjut, hubungan otak dan bahasa melalui sudut pandang neurolinguistik. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat. Bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan budaya dan mereka memiliki bersama, mengkonvensionalkan makna kata yang dirujuk, yang dipakai untuk berkomunikasi, ya, atau dinamakan komunitas atau budaya wicara, dikuasai oleh semua orang yang sama. Makanya
dalam berbahasa itu penting untuk mensamaratakan atau merujuk pada satu budaya. Indonesia ini mempunyai banyak budaya, punya banyak bahasa, tetapi satu komunitas atau budaya wicara yang dikuasai, yaitu bahasa Indonesia. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu dia inginnya merasa bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang juga harus dikuasai oleh Indonesia, ya. Padahal mereka itu berantakan dalam berbahasa, berantakan karena pakai bahasa Malaysia dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak dikonversi ke dalam bahasa yang baik, yang bagus gitu. Jadi dia pakai, ya dicampur-campur seperti orang Melayu, orang yang berada di Sarawak, di Sabah, berbeda dengan orang yang berada di Semenanjung atau di Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur nggak mau berbahasa Malaysia cara orang Sabah atau orang Sarawak. Orang Sarawak tidak mau berbicara cara orang Semenanjung, ya, orang Kuala Lumpur, ya. Akhirnya perbedaan itu, ya, orang yang dia ada di Sabah dan di Sarawak itu, mereka itu agak kucing-kucingan, ya, malu-malu mengikuti cara bahasa Indonesia, ya, karena budaya wicaranya belum komunikasinya belum dikuasai, ya, karena terlalu banyak bahasa Malaysianya dicampur dengan bahasa Inggrisnya. Kalau kita tidak, ya. Lanjut. Ini setiap anak yang normal, ini ya, tentang B1, ya. Ya, saya juga baru tahu tentang B1 itu. Bahasa ibu maksudnya, ya. Bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah yang sangat penting, ya, sangat penting. Terjadi hingga kira-kira umur 0 sampai 5 tahun, atau yang tepatnya adalah 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun, ya. Di sini 5 tahun, ya. Kenapa? Nanti dijelaskan, ya. Ya, nanti dijelaskan. Sekitar 12 sampai 14 tahun. Itu prosesnya itu setelah masa pubertas. Sehingga menginjak dewasa sekitar 18 sampai 20 tahun. Anak itu akan tetap belajar B1 atau bahasa ibu. Bayangkan, umur 0 tahun sampai 20 tahun, ya. Jadi bahasa ibu itu akan tetap selalu dipakai, ya. Yang pertama adalah tahap pralinguistik atau 0 sampai 6 bulan. Ini adalah pada saat bayi mulai mengembangkan kemampuan mendengar suara-suara di sekitar mereka, termasuk bunyi vokal dan konsonan, ya. Dalam bahasa Arab seperti suara ain, qaf, ya. Itu adalah konsonan-konsonan, bunyi-bunyi konsonan yang terdiri dari huruf-huruf yang dikeluarkan dari suara pangkal tenggorokan, ya. Biasanya begitu, ya. Belum bisa kata-kata huruf-huruf dari suara dari bibir dan suara dari bibir, ya. Suara dari bibir atau suara dari mulut, ya. Belum bisa, ya. Tahap yang kedua adalah babbling, 6 sampai 12 bulan.
Tahap ini bayi mulai mengeluarkan suara menyerupai suku kata. Meskipun belum bermakna, ini adalah langkah awal dalam memperoleh fonem atau struktur suara bahasa Arab. Contohnya bayi mulai menghasilkan menyerupai ba, ba, da, da, meskipun belum menunjukkan kata-kata yang bermakna bahasa Arab. Ketiga, tahap holofrasis atau 12 sampai 16 bulan. Anak-anak mulai mengungkapkan misalkan kata ummi, ma'a, air. Fungsi tahap ini anak mulai menggunakan kata-kata untuk menunjukkan objek atau meminta sesuatu. Meskipun seringkali masih dalam bentuk satu kata, satu suku kata. Yang keempat, menggabungkan kata. Nah, ini pada saat 18 sampai 24 bulan. Nah, anak-anak ini sudah mulai menyambung suku kata menjadi dua. Ya, tadinya satu suku kata, sekarang menjadi dua suku kata. Misalkan anak itu mengatakan uridul ma', saya ingin air, saya ingin air. Babul maftuh, atau pintu terbuka. Anak itu sudah bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang terdiri dari dua suku kata. Nah, makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa, ya. Ibu itu adalah madrasah pertama. Anak-anak itu, bayi-bayi kita itu diberi susu, diberi ASI. Yang kedua, diajarkan dalam berbahasa. Makanya dikatakan ibu itu adalah madrasah pertama. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, selanjutnya adalah penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam. Di antaranya penyebab keterlambatan berbicara. Ini banyak anak-anak yang merasakan seperti ini, ya. Orang tua agak khawatir kalau anak-anak itu pada saat umurnya sudah mencapai 2 tahun, dia belum berbicara secara layaknya orang yang anak-anak seumurnya sudah bisa menyambung kata-kata, 2 kata, 3 kata gitu, ya. Nah, ini sangat menjadikan, ya, bagi orang tua. Yang pertama adalah retardasi. Retardasi itu adalah penyakit mental disebabkan kekurangan kepandaian anak dibandingkan dengan lain seusainya. Ya. Retardasi ini adalah penyakit mental, ya. Yaitu tidak diketahui, ya. Tidak ketahui kecuali oleh dokter, ya. Yang kedua adalah gangguan pendengaran. Ketiga, kelainan organ bicara, ya. Ada kecacatan di situ, ya. Cacat organ-organnya, ya. Itu dokter yang lebih tahu, ya. Atau autisme selektif atau ketidakmampuan berbicara dalam keadaan tertentu. Atau kelima, deprivasi atau kurangnya stimulasi dari lingkungan. Yang keenam, kekurangan gizi mengakibatkan kelainan saraf. Masya Allah, luar biasa, ya. Makanya kita
dianjurkan untuk menyusui anak itu sampai umur 2 tahun, dan ibunya pun dilayani dan diberi gizi, ya, karena dia menyusui, ya. Makanya ibu-ibu yang menyusui itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, gitu ya. Yang ketujuh adalah autisme atau deviasi komunikasi baik dalam bahasa maupun tingkah laku sedang tren dibicarakan saat ini. Nah, anak-anak akan lebih cepat menguasai bahasa jika memperoleh bahasa dalam masa emas atau periode ideal. Periode ideal ini atau critical age yaitu usia 6 sampai 15 tahun. Ya. Pada teori lain diasumsikan bahwa usia kritis tersebut berkisar 0 sampai 6 tahun. Ya. Namun pada intinya batasan periode ideal dimaksud adalah pubertas, ya. Anak-anak sebelum masuk pubertas dia seharusnya sudah bisa berbahasa, ya. Pertama dalam bahasa ibu, yang kedua bahasa asing, ya. Yang baik adalah bahasa Arab, ya, bahasa Arab atau salah satu bahasa yang dikuasai bahasa asing, ya, itu lebih bagus, ya. Makanya kita sebagai guru berbahasa Inggris atau bahasa Arab itu adalah umur sebelum pubertas itu adalah dianjurkan untuk menguasai satu bahasa, minimal 2 bahasa, ya. Ya, maksimal ya terserah mau 5 bahasa 6 bahasa asal kuat. Ya, lanjut. Pada penderita Down syndrome, kemampuan intelektual sangat beragam. Salah satu jika menganggap kemampuan berbahasa semua penderita sama, ya. Jadi kemampuan linguistiknya mengacu pada kelainan kognitif yang dialami. Nah, ini adalah Down syndrome, keterbelakangan mental, ya. Ini adalah termasuk adalah yang membatasi anak-anak itu untuk berbahasa bahasa asing atau bahasa ibunya, ya. Tidak mampu melakukan kompetensi linguistik, ya sepenuhnya, ya anak-anak banyak harus diajari karena dia memang penyakit, karena itu adalah penyakit mental Down syndrome, ya pelan-pelan nih diajarkan, ya seperti orang-orang yang Down syndrome itu ya memang agak beragam, ya terapisnya itu dokter yang lebih tahu, ya, dan itu ada sekolah yang khusus untuk mengajarkan tentang anak-anak yang Down syndrome itu, ya. Dari kesimpulan ini bahwa kemampuan berkomunikasi ditunjang dari proses memperoleh kecakapan berbahasa. Kompleksitas bahasa menuntut akumulasi pemerolehan yang juga berkesinambungan dari tataran tersederhana hingga yang membutuhkan kemampuan berbahasa dan bersosialisasi. Ya. Mata rantai pertumbuhan kemampuan bahasa tidak seragam, ya. Orang satu dengan orang lain memang berbeda, ya. Ya. Ada yang agak cepat berbahasanya dan cepat menangkap dan kosakatanya lebih beragam, ya. Ada lagi orang yang agak lambat, ya. Kosakatanya sulit, ya, dan mengucapkannya agak gimana itu, ya, agak kosakatanya kurang berkembang,
Ya, begitu ya. Jadi sebelum mencapai kemahiran kognitif yang difasilitasi kompetensi dan formasi berbahasa. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, ini adalah sesungguhnya dia itu Al-Quran adalah wahyu ya, luar biasa ya. Makanya dengan Al-Quran ini insya Allah kita berbahasa juga mudah ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga mudah ya, dan kita mendapatkan pahala kalau menggunakan bahasa. Syukran, jazakumullah khair. Kasarallahu bikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.